Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arena Kaswarina. Adapun tujuan dari video ini yaitu mengenai menjelaskan materi tentang perpajakan. Baiklah, adapun materi pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai sejarah perpajakan yang ada di dunia. Sejarah pajak di dunia. Selain di Mesopotamia, bentuk awal dari pemungutan pajak juga dapat ditemukan di Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem pemungutan pajak sejak 3000 sebelum Masehi. Pada saat itu, sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan, sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang atau paid in kind. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh Mesir kuno juga telah menentukan apa saja objek yang dikenakan pajak. Menjelang akhir abad ke-1 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Augustus menerapkan perombakan radikal terhadap sistem pemungutan pajak yang berlaku pada saat itu, yaitu dengan mengganti pemungutan pajak yang ada dengan pemungutan terhadap harta kekayaan serta pemberlakuan pajak perseorangan atau wealth tax. Materi berikutnya yaitu mengenai sejarah perpajakan di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda. Saat itu pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan juga operasional kerajaannya. Contohnya seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, saat itulah kita mengenal sistem perpajakan modern. Pemerintah Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885, pemerintah Belanda memberlakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai asas dan dasar pemungutan pajak menurut Adam Smith. Yang pertama yaitu asas equality, di mana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Yang kedua yaitu asas certainty, di mana semua pemungutan pajak harus berdasarkan dengan undang-undang, sehingga bagi orang yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Asas yang ketiga yaitu asas convenience of payment, di mana pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Asas yang terakhir yaitu asas efisiensi atau biaya pemungutan, di mana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Materi berikutnya yaitu mengenai dasar hukum pemungutan pajak. Hukum pajak sendiri harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak atau fiskus maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak termasuk bea dan cukai untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan dengan undang-undang. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 ini mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat sebagaimana bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan mereka. Materi berikutnya yaitu mengenai sistem pajak. Sistem yang pertama yaitu sistem official assessment, di mana menurut sistem perpajakan ini besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungutan pajak. Sistem yang kedua yaitu self assessment, di mana menurut sistem perpajakan ini besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem yang ketiga yaitu withholding system, merupakan sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Selanjutnya yaitu mengenai definisi kepatuhan perpajakan. Definisi kepatuhan perpajakan menurut Sapri Limantu dalam Siti Kurnia Rahayu 2010-138 adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan
pajak dalam buku Suku 这次 Kurnia Rahayu 我真的 ada 睡 dua. 着 Yang 了。 pertama yaitu kepatuhan formal, di mana hal ini merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua yaitu kepatuhan material, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Setelah kita mengenai ke materi lain, yaitu mengenai kriteria kepatuhan wajib pajak. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir yaitu tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan